Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi pada materi pertidaksamaan nilai mutlak ini saya akan memberikan dua tipe soal dari pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama, untuk tipe soal yang pertama ini di sini berbentuk nilai mutlak dari fx kurang dari A atau nilai mutlak dari fx lebih dari A. Jadi tipe soal yang pertama ini berbentuk, jadi di ruas kiri itu berbentuk fungsi dan di ruas kanannya itu berbentuk konstanta atau bilangan. Dengan syaratnya nilai A-nya atau konstantanya itu harus bernilai positif atau lebih besar dari 0. Nah, ini contoh soal untuk bentuk tipe yang pertama. Ada tanda kurang dari, ada tanda lebih dari. Nah, untuk tipe soal yang pertama ini ada beberapa cara untuk menyelesaikannya atau ada beberapa alternatif penyelesaian di sini. Yang pertama itu kita dapat menyelesaikan menggunakan sifat, di mana untuk nilai mutlak fx kurang dari A kita bisa menggunakan fx-nya itu berada di antara negatif A sampai A. Jadi fx-nya itu di tengah-tengah antara negatif A sampai A jika berbentuk nilai mutlak fx kurang dari A. Nah, untuk sifat yang kedua, jika tandanya lebih dari atau nilai mutlak fx lebih dari A dengan syarat A-nya lebih besar dari 0, maka bisa diselesaikan dengan fx-nya kurang dari negatif A atau fx-nya lebih dari A. Jadi perlu kalian ingat jika tandanya kurang dari, maka menggunakan aturan fx-nya berada di tengah-tengah ya, antara negatif A sampai A. Tapi kalau tandanya lebih dari, itu penyelesaiannya fx-nya kurang dari negatif A atau fx-nya lebih dari A. Nah, ini jika menggunakan penyelesaian yang pertama, yaitu menggunakan sifat. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi untuk menghilangkan tanda nilai mutlak, kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Nah, cara yang ketiga, kita bisa menggunakan definisi nilai mutlak. Jadi hampir sama dengan persamaan nilai mutlak, bisa menggunakan definisi. Nah, kemudian cara yang keempat yaitu menggunakan grafik atau kurva. Jadi, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk yang pertama, ada 4 cara yang bisa digunakan. Tapi, di sini saya akan memberikan contoh ke kalian bagaimana cara menyelesaikan bentuk pertidaksamaan pada tipe soal yang pertama ini menggunakan cara yang paling mudah. Di sini cara yang paling mudah itu yaitu menggunakan aturan atau cara yang pertama, yaitu menggunakan sifat. Ini ya. Jadi kita kerjakan soal-soal dari soal nomor 1 sampai soal nomor 5 menggunakan sifat. Ya, sekarang kita coba untuk menyelesaikan nomor 1. Nah, nomor 1 ini soalnya adalah nilai mutlak dari X ditambah 5 kurang dari sama dengan 9. Nah, kalian ingat lagi di sini ada dua sifatnya ya. Yang pertama untuk nilai mutlak fx kurang dari A, itu penyelesaiannya fx di antara negatif A sampai A. Nah, kedua untuk fx-nya lebih dari A, maka penyelesaiannya fx-nya kurang dari negatif A atau fx-nya lebih dari A. Nah, pada soal nomor 1 ini, X ditambah 5 kurang dari sama dengan A, tandanya kan kurang dari. Kalau kurang dari berarti pakai sifat yang pertama, fx-nya di antara negatif A sampai A. Nah, di sini yang dimaksud fx itu yang mana? Yang ada tanda nilai mutlaknya, berarti yang mana? Ini ya, yang mengandung nilai X, ini sebagai fx dan ini sebagai A. Maka bisa ditulis fx-nya ditaruh tengah, X ditambah 5, sedangkan A-nya dari negatif 9 sampai 9. Tandanya mengikuti, karena ini ada tanda sama dengannya, berarti X plus 5 diantaranya itu negatif 9 sampai 9. Gitu ya. Ini langkah yang pertama. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita lihat yang berada di tengah ini. Ini kan X ditambah 5.
Nah, dari X plus 5 ini kita diminta untuk menyisakan nilai X-nya saja. Jadi, jika kita ingin menyisakan nilai X-nya saja, sedangkan di situ kan ada 5. 5, biar nilai 5-nya hilang, berarti harus diapakan? Iya, 5 biar hilang berarti harus dikurangi dengan 5. Kalau yang tengah dikurangi dengan 5, artinya yang pinggir kanan dan pinggir kiri juga harus dikurangi dengan 5. Jadi, kita tulis dulu X plus 5, biar 5-nya hilang harus dikurangi 5. Nah, sedangkan ruas kiri dan ruas kanannya sama. Negatif 9 juga harus dikurangi 5, 9 juga harus dikurangi 5. Nah, kemudian sisanya apa? 5 dikurangi 5, iya habis. Berarti yang tengah bersisa nilai X, kemudian yang sebelah kiri negatif 14, yang sebelah kanan 4. Jadi ini jawabannya. Jadi nilai mutlak dari X plus 5 kurang dari 9 itu himpunan penyelesaiannya X-nya di antara negatif 14 sampai 4. Jadi yang penting itu di tengah-tengah itu bersisa nilai X gitu ya. Nah ini jawabannya. Nah kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Di soal yang nomor 2 di sini masih kurang dari ya, masih sama. Berarti penyelesaiannya fx-nya di antara negatif A sampai A, di mana fx-nya 2x min 6, ya kan? Di antara siapa? Negatif 8 sampai 8. Gini ya. Nah, di sini yang tengah-tengah itu 2x dikurangi 6, padahal kita mau menyisakan nilai x. Nah, yang pertama kita hilangkan apa? Iya, angka 6. Di sini negatif 6. Lihat, bukan plus 6 ya. Kalau yang nomor 1 kan tadi plus 5. Sekarang negatif 6. Negatif 6 biar jadi 0 berarti harus diapakan? Iya, harus ditambah dengan 6. Karena yang tengah harus ditambah 6, artinya semuanya harus ditambah dengan 6. 2x min 6 ditambah 6 kurang dari sama dengan 8 ditambah 6. Jadi semuanya harus ditambah 6 untuk menghilangkan yang tengah. Nah, negatif 6 ditambah 6 habis ya. Kemudian yang kiri negatif 8 ditambah 6 negatif 2 kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 8 ditambah 6 14. Kemudian ini udah selesai belum kira-kira? Yang diminta adalah yang tengah itu bersisa nilai X-nya saja. Tapi padahal di sini sisanya apa? 2X. 2X itu kan sama aja 2 dikali X. Nah, 2X biar angka 2-nya hilang harus diapakan? Apakah dikurangi dengan 2 ataukah dibagi dengan 2? Iya, harus dibagi dengan 2. Karena yang tengah dibagi 2 kan aslinya ini ya, dari negatif 2 sampai 14. Biar 2-nya hilang kan harus dibagi dengan 2. Karena 2 dibagi 2 berapa? 1. Tapi karena tengah dibagi 2, berarti yang di samping-sampingnya juga semuanya harus dibagi 2 biar adil. Jadi yang dibagi 2 jangan cuma 1. Nah, kalau udah seperti ini berarti kan yang tengah sisanya hanya X, ya kan? Nah, kemudian yang samping-sampingnya negatif 2 dibagi 2, negatif 1. Kemudian yang sini 14 dibagi 2, 7. Nah, kalau misalkan udah bersisa X, berarti ini udah selesai. Artinya jawabannya X-nya di antara siapa? Negatif 1 sampai 7 gitu. Nah, selesai. Jadi selesai untuk soal yang nomor 1 dan nomor 2 ya, yang berbentuk kurang dari atau kurang dari sama dengan. Jadi ini cara penyelesaiannya. Jadi yang dilihat itu tandanya. Kalau tandanya kurang dari, artinya cara penyelesaiannya seperti ini. Dipahami ya? Nah, sekarang untuk soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, untuk soal nomor 3 dan 4, di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari dan lebih dari sama dengan. Berarti kita sekarang menggunakan sifat yang kedua, karena di sini kan tandanya lebih dari. Jadi untuk nilai fx lebih dari A itu
Jadi fx-nya kurang dari negatif A atau fx-nya lebih dari A, gitu ya. Nah, sekarang langsung aja kita selesaikan yang pertama soal nomor 3 dulu. Nah, untuk soal nomor 3, di sini nilai mutlak dari fx kurang dari 12. Nilai mutlak 4x dikurangi 8 lebih besar dari 12. Nah, karena di sini tandanya lebih besar, berarti penyelesaiannya kan fx-nya kurang dari negatif A atau fx-nya lebih dari A. Gini ya. Nah, sekarang fx-nya kita ganti dengan 4x min 8. Sedangkan A-nya kita ganti dengan 12. Berarti menjadi 4x dikurangi 8 kurang dari negatif 12, ini yang pertama, atau yang keduanya 4x min 8 lebih besar dari 12, gini ya. Nah, kita juga harus menyisakan nilai x, jadi nanti ketemunya x-nya kurang dari berapa atau x-nya lebih besar dari berapa, seperti itu. Nah, kita operasi biasa. 4x min 8 kurang dari negatif 12. Kita selesaikan dulu. 4x kurang dari negatif 8 pindah ruas jadi negatif 12 ditambah ya. Tambah 8. Berarti 4x kurang dari berapa ini? Ya, negatif 4. Berarti x kurang dari negatif 4 dibagi 4. Negatif 4 dibagi 4 berapa? Iya, x-nya kurang dari negatif 1. Ini yang pertama. Nah, untuk yang kedua juga jangan lupa diselesaikan. 4x dikurangi 8 lebih besar dari 12. Berarti ya 4x lebih besar dari 12 pindah ruas ditambah 8. Berarti 4x lebih besar dari 12 tambah 8 berapa? 20. X-nya lebih besar dari 20 dibagi 4. 20 dibagi 4 berapa? Iya, X-nya lebih besar dari 5. Nah, karena udah ketemu seperti ini, HP-nya jangan lupa kita tulis lagi. Berarti HP-nya gimana? Kan ada 2 nih, tapi dipisahkan pakai tanda atau. Jadi, nulisnya X kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih besar dari 5. Nah, ini udah selesai. Gini ya. Ini untuk soal yang nomor 1. Nomor 3. Tapi berbentuk lebih dari. Nah, sekarang untuk soal yang nomor 4. Untuk soal yang nomor 4, kita ganti spidol dulu ya. Untuk soal yang nomor 4 di sini soalnya x ditambah 3 lebih besar dari sama dengan 5. Nah, karena lebih dari, kayak tadi ya, fx-nya kurang dari negatif A atau fx-nya lebih dari A. Kita langsung aja, nilai fx-nya kita ganti dengan x ditambah 3. A-nya kita ganti dengan 5. Jadi, bisa kita tulis x ditambah 3 kurang dari sama dengan, diikuti ya, kalau di sini ada tanda sama dengannya, berarti di sini juga ada. X plus 3 kurang dari sama dengan 5 atau X ditambah 3 lebih besar dari sama dengan 5. Ada yang salah nggak? Ada. Di sini harus negatif 5 ya, karena kan tandanya kurang dari. Nah, kita selesaikan. X ditambah 3 berarti kurang dari sama dengan negatif 5. 3 pindah ruas jadi negatif 3. Berarti X kurang dari sama dengan negatif 8. Ini untuk X yang pertama. Nah, untuk X yang kedua, berarti X-nya lebih besar dari 5 dikurangi 3. X-nya lebih besar dari sama dengan 2. Nah, jangan lupa ditulis HP-nya. HP-nya berarti X-nya kurang dari sama dengan negatif 8 atau X-nya lebih besar dari sama dengan 2. Gini ya. Nah, ini jawaban untuk nomor 4. Nah, ini ya. Ini cara penyelesaian untuk soal nomor 3 dan 4.
jika di situ tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar atau lebih besar dari sama dengan. Bisa dipahami ya? Jadi dibedakan antara kurang dari dan lebih dari, jangan sampai kebalik, oke? Selanjutnya kita selesaikan soal yang nomor 5. Di sini ada nilai mutlak dari 3 dikurangi 2x kurang dari 6. Nah, karena tandanya kurang dari, berarti kita ubah ke dalam bentuk seperti ini ya, fx kurang dari 6 dari negatif 6. Gini ya, fx-nya kita ubah menjadi 3 dikurangi 2x. Kita tulis lagi dari negatif 6 sampai 6. Nah, kemudian di sini ada angka 3. Berarti kita harus menghilangkan angka 3 menjadi semua ruas kita kurangi dengan 3. Jadi 3 dikurangi 3 dikurangi 2x. Negatif 6-nya juga dikurangi 3. 6-nya juga kita kurangi dengan 3. 3 dikurangi 3 habis, berarti sisanya negatif 2x. Yang sini jadi negatif 9, dari negatif 6 dikurangi 3 ya. Kemudian 6 dikurangi 3 jadi 3. Nah, yang tengah kan kita harus menyisakannya hanya x, tapi di sini di tengah-tengah masih ada negatif 2x. Artinya semua ruas itu harus kita bagi dengan negatif 2. Dibagi negatif 2, yang ini dibagi negatif 2, yang ini juga dibagi negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif 2, 1 kan? Berarti sini x. Kemudian sini negatif 3/2. Kemudian yang sebelah sini berapa ini? Iya, 9/2. Nah, kemudian di sini ada pembagian negatif. Jadi kalau tanda pertidaksamaan dibagi atau dikali dengan tanda negatif, itu tandanya berubah. Jadi dari lebih kurang dari menjadi lebih dari. Itu catatan ya. Tulis di sini catatannya, jika pertidaksamaan dibagi atau dikali dengan bilangan negatif, tanda berubah. Artinya berubah, itu lebih dari berubah menjadi kurang dari. Gitu ya. Ini khusus untuk pertidaksamaan. Jadi di sini kan tandanya 9/2 lebih dari x lebih dari negatif 3/2. Kita balik cara nulisnya. Jadi himpunan penyelesaiannya, kesimpulannya kita tulis dari yang terkecil kan, 3/2. Karena kan nggak ada nih tanda kayak gini, kita balik lagi. Jadi x kurang dari 9/2. Jadi jawabannya negatif 3/2 kurang dari x kurang dari 9/2, atau x-nya berada di antara negatif 3/2 sampai 9/2. Nah, ini untuk contoh soal yang nomor 5. Agak sedikit berbeda ya, karena di sini ada kasus pembagian dengan bilangan negatif. Nah, ini contoh nomor 1 sampai nomor 5 udah kita kerjakan. Next, kita masuk ke tipe soal yang kedua. Sekarang untuk tipe soal yang kedua. Jadi tipe soal yang kedua bentuknya nilai mutlak dari fx kurang dari nilai mutlak gx, atau nilai mutlak fx lebih dari nilai mutlak gx. Bedanya dengan tipe 1 apa coba di sini? Ya, jadi kedua ruas itu ada tanda nilai mutlaknya, dan juga kedua ruasnya juga berbentuk fungsi ya, fx dan gx. Nah, kalau misalkan cara seperti ini, gimana sih cara menyelesaikannya? Ya, jadi cara menyelesaikannya, cara yang paling mudah dalam bentuk seperti ini adalah dengan menggunakan cara yang kedua yang tadi, dengan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi jika ada soal seperti ini, kita kerjakan dengan mengkuadratkan kedua ruas. Nah, di sini sudah saya buat contoh soal nomor 1, 2, dan soal nomor 3. Nah, dari ketiga soal ini, sekarang kita coba, kita bahas satu persatu ya. Silakan diperhatikan, oke?
sekarang kita coba untuk menyelesaikan 3 soal yang sudah saya sediakan di sini. Nah, langsung ke soal yang nomor 1. Di soal nomor 1, di sini nilai mutlak dari X ditambah 5 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari X ditambah 3. Jadi cara penyelesaiannya untuk menghilangkan tanda nilai mutlaknya kita menggunakan mengkuadratkan kedua ruas. Jadi kedua ruas kita kuadratkan menjadi X ditambah 5 kuadrat kurang dari sama dengan X ditambah 3 dikuadratkan. Artinya kuadrat berarti dikalikan dengan bilangan yang sama. X ditambah 5 dikali X ditambah 5 kurang dari sama dengan X ditambah 3 dikali X ditambah 3. Kita ganti ya spidolnya. Nah, kita lanjutkan. X ditambah 5 dikali X tambah 5 berarti hasilnya X kuadrat ditambah 5X ditambah 5X ditambah 5 kali 5 25 kurang dari sama dengan ya X kuadrat ditambah 3X ditambah 3X ditambah 9. Kemudian kita operasikan. Jadi X kuadrat 5X ditambah 5X jadi tambah 10X ditambah 25 kurang dari sama dengan yang ruas kanannya juga X kuadrat ditambah 3 tambah 3 6X ditambah 9. Nah, kemudian sekarang yang berada di ruas kanan kita pindah semua ke ruas kiri. Kita kelompokkan yang X kuadrat dengan X kuadrat. Kemudian ditambah 10X, 6X nya pindah ruas menjadi min 6X ditambah 25 dikurangi 9 kurang dari sama dengan, karena sudah pindah semua artinya di sini 0. X kuadrat dikurangi X kuadrat ya habis 10X dikurangi 6X 4X 25 dikurangi 9 plus 16 kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini bentuk apa? Iya, persamaan pertidaksamaan satu variabel. Jadi langsung 4X 16-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif 16. X-nya ketemu berapa? X-nya berarti negatif 16 dibagi 4. Berarti X kurang dari sama dengan negatif 4. Jadi kesimpulannya ditulis HP-nya, HP itu himpunan penyelesaian ya, bukan handphone. HP-nya X kurang dari sama dengan negatif 4. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 1. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 2. Nilai mutlak dari 3X dikurangi 2 lebih besar dari nilai mutlak X ditambah 3. Sekarang kita kuadratkan kedua ruas, caranya sama dengan yang tadi. 3X min 2 dikali dengan 3X min 2. Karena perkalian dengan bilangan yang sama itu sama aja kuadrat ya. Lebih besar dari X ditambah 3 kali X ditambah 3. Nah, kemudian kita kalikan. Jadi 9X kuadrat dikurangi berapa? 6X dikurangi 6X ditambah 4. Lebih besar dari X kuadrat ditambah 3X ditambah 3X ditambah 9. Kemudian 9X kuadrat ini jadi negatif 12X ditambah 4 lebih besar dari X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nah, sekarang kita pindahkan yang berada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri. 9X kuadrat dikurangi X kuadrat, sisanya berapa? Iya, 8X kuadrat. Negatif 12X, 6X kan pindah ruas jadi min ya. Negatif 12 dikurangi 6 jadi negatif 18X. 4 dikurangi 9 jadi negatif 5. Lebih besar dari 0.
Nah, sekarang kita ketemu bilangan atau bentuk apa ini? Pertidaksamaan kuadrat. Cara menyelesaikannya gimana berarti? Ya, kita harus memfaktorkan dulu. Kita faktorkan dulu. Karena di depan x kuadrat ini ada nilai 8, berarti kita taruh di sini angka 8x, di sini x, di sini per 8. Kalau udah seperti ini, baru kita cari bilangannya. Jika dikali, itu hasilnya adalah 8 kali 5 berapa? Ya 40. Jadi kalau dikali hasilnya negatif 40, ini berapa dikali berapa? Kalau ditambah hasilnya negatif 18. Berapa ditambah berapa? Iya, 2 dan 20. Karena 2 dikali 20 kan 40. Nah, biar kalau ditambah hasilnya negatif 18, berarti yang negatif yang mana? Yang 20. Jadi di sini negatif 20 dan plus berapa? Plus 2 ya. Kemudian sekarang tinggal mencari nilai x-nya seperti persamaan biasa ya. 8x min 20 sama dengan 0. Berarti 8x sama dengan 20. X sama dengan berapa? 20 per 8. 20 per 8 itu kita sederhanakan sama-sama dibagi 4. Berarti berapa? 5 per 2 atau 2,5 ya. Nah, kemudian yang kedua, x ditambah 2 per 8 sama dengan 0. Berarti x sama dengan, karena pindah berarti jadi negatif 2 per 8. 2 per 8 itu berapa? Ya, 1 per 4. Nah, 2,5-nya kita pakai berapa? 2, 1 per 2 gini ya. Nah, ini kan bentuknya pertidaksamaan. Kalau misalkan persamaan, kita cukup nilai x-nya ketemu 2,5 dan negatif 1/4. Tapi karena ini pertidaksamaan, berarti kita harus membuat himpunan penyelesaian. Caranya yaitu dengan kita gambar di garis bilangan. Antara negatif 1/4 dan 2,5 kita buat di sini negatif 1/4, kemudian di sini 1/2. Nah, sekarang kita cek dari pertidaksamaan ini daerah mana yang memenuhi. Nah, di sini kalian bisa cek menggunakan bilangan yang ada di garis bilangan ini. Nah, yang paling mudah itu mengecek dengan bilangan 0. Sekarang kira-kira 0 itu di mana? 0 itu kan antara bilangan positif dan bilangan negatif ya. Jadi 0 itu ada di tengah-tengah sini. Jadi nilai 0 ini kita cek ke bentuk persamaan yang terakhir. Bentuk persamaan yang terakhir ini kan yang ini ya. 8x kuadrat dikurangi 18x dikurangi 5. Kita masukkan F0. Artinya nilai x-nya itu kita ganti dengan 0. Jadi 8 kali 0 kuadrat dikurangi 18 kali 0 dikurangi berapa lagi? Iya, dikurangi 5. Jadi 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 berapa? Iya, sama dengan negatif 5. Nah, negatif 5 ini bilangan apa? Bilangan negatif. Yang diambil itu bukan angkanya, tapi nilainya. Nilainya itu positif atau negatif? Kan negatif. Nah, tadi kan kita ngeceknya 0. Berarti di daerah yang ada 0-nya itu nilainya adalah negatif. Berarti di sini negatif. Kalau misalkan di sini negatif, berarti silang. Negatif, positif, negatif, positif. Artinya di sebelah sini bernilai positif. Dan di sebelah sini bernilai positif juga. Kan silang. Positif, negatif, positif, dan seterusnya. Nah, sekarang karena yang ditanya itu adalah lebih dari, maka yang diambil adalah yang positif. Jadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang positif. Jadi kesimpulannya, kalau tandanya lebih dari, berarti yang diambil adalah daerah positif. Kalau misalkan pertanyaannya kurang dari, berarti yang diambil adalah daerah yang negatif. Gitu ya. Nah, kemudian dari gambar ini baru kita bisa membuat himpunan penyelesaian. Jadi HP-nya
Nah, ini kan dari negatif seperempat ke kiri. Ke kiri itu kan artinya kurang dari. Berarti X-nya kurang dari negatif 1/4 atau X-nya lebih besar dari 1/2. Nah, ini himpunan penyelesaian dari soal nomor 2. Gini ya, silakan dipahami. Nah, sekarang kita ke soal yang ketiga atau yang terakhir. Nilai mutlak dari 2x dikurangi 1 kurang dari nilai mutlak x ditambah 3. Caranya sama, kedua ruas kita kuadratkan menjadi 2x dikurangi 1 dikali 2x dikurangi 1 kurang dari, ya x plus 3 juga kita kuadratkan menjadi x ditambah 3 kali x ditambah 3. Nah, kemudian kita kalikan menjadi 4x kuadrat, kemudian min 2x, min 2x, kemudian 1 kali 1 plus 1, kurang dari x kuadrat, ini kurang ya, plus 3x ditambah 3x ditambah 9. Ya, jadi saya harap kalian udah bisa semua ya cara mengalihkan bentuk fungsi seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan, 4x kuadrat negatif 2 dikurangi 2 menjadi negatif 4x kuadrat ditambah 1 kurang dari x kuadrat ditambah 6x ditambah 9. Kemudian kita pindah semua ke ruas kiri menjadi 4x kuadrat dikurangi x kuadrat min berapa? Oh, ini maaf, ini enggak ada kuadratnya ya, karena min 2x dikurangi 2x kan jadi negatif 4. Di min 4x, kemudian 6x-nya pindah menjadi min 6x ditambah 1 dikurangi 9 kurang dari 0. Nah, terus kita hitung 4x kuadrat dikurangi x kuadrat menjadi 3x kuadrat min ya 10x kemudian min 8 kurang dari 0. Nah, bentuknya adalah pertidaksamaan kuadrat. Berarti kita harus memfaktorkan lagi. Tandanya kurang dari 0 karena di sini ada angka 3, berarti sini kita tulis 3x, sini kita tulis x, di sini per 3. Nah, terus kita cari bilangan yang jika dikalikan adalah 3 kali 8 berapa? 24. Kalau dijumlah sama dengan 10, berarti berapa sama berapa? Iya, nilainya adalah 12 dan 2, karena 12 dikali 2 kan 24, ya kan? Nah, biar menjadi negatif 24 dan negatif 10, berarti 12-nya negatif, 2-nya positif. Berarti sini min 12, yang sini min 2. Gini ya. Berarti kita cari nilai x-nya, 3x min 12 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 12, x-nya sama dengan 12 dibagi 3, ya 4. Atau yang kedua, x min 2 per 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 2 per 3. Ada yang salah nggak? Iya. 2-nya plus ya, berarti sini plus. Kemudian ini plus, berarti ini min 2 per 3. Gini ya. Nah, kalau sudah kita gambar di garis bilangan. Berarti sini min 2 per 3, yang sini 4. Nah, kemudian kita cek 0, kita cek di sini. Yang 0 kita masukkan ke sini. 3 dikali 0 dikurangi 10 dikali 0 dikurangi 8. Berarti nilainya adalah ya negatif. Berarti di sini negatif, sini positif, sini positif. Karena tandanya kurang dari, berarti yang diambil adalah yang negatif. Nah, karena yang tengah, berarti cara menulis HP-nya. Nah, HP-nya itu kan di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya siapa? Berarti X-nya kita tulis di tengah. Tengahnya siapa?
negatif 2/3, dan 4. Ini himpunan penyelesaiannya. Nah, ini jawaban untuk soal yang nomor 3. Nah, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa dipahami. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.